Protista mirip jamur itu memang mirip banget sama jamur sejati yang digolongin ke dalam kingdom fungi. Mirip bentuknya di fase tertentu aja dan juga sama-sama punya sporangia alias tempat pembentukan spora. Selain itu, keduanya juga mirip dalam cara memperoleh makanan. Mereka dapetin makanan dengan cara absorpsi alias menyerap nutrisi dari lingkungan sekitarnya. Oh iya, sama kayak jamur sejati, tubuh jamur protista ini juga dinamain hifa. Tapi ada karakteristik jamur protista yang beda sama jamur sejati. Penyusun selnya beda, cara reproduksinya beda, dan siklus hidupnya juga jauh beda. Jamur sejati, dinding selnya disusun sama zat kitin. Kalau jamur protista disusun sama selulosa. Loh, ini lebih mirip tumbuhan ya? Terus dalam siklus hidupnya, ada fase di mana si jamur protista ini bisa bergerak kayak ameba. Karena perbedaan-perbedaan itu, jenis jamur protista ini di-kick deh, alias dikeluarin dari kingdom fungi. Sekarang, doi gabung sama kingdom protista. Jamur protista sendiri dibedain lagi jadi dua kelompok, jamur air dan jamur lendir. Jamur air punya film sendiri, namanya Oomycota. Kalau jamur lendir ada dua film Myxomycota sama Acrasiomycota. Pertama, Oomycota. Dikenal juga dengan jamur air karena jenis protista ini biasanya ditemuin di perairan. Nama Oomycota berasal dari bahasa Yunani, dari kata oion dan mikes. Oion artinya telur, dan mikes artinya jamur. Jamur telur? Kenapa jamur telur, hayo? Ini karena di ujung hifa jamur Oomycota biasanya menggembung. Nah, di dalam bentuk yang gembung itu ada satu atau lebih sel telur alias ovum yang jadi gamet betina. Struktur yang ngegembung ini namanya oogonium. Sedangkan kalau hifa yang bercabang-cabang namanya antheridium. Di dalam antheridium ini ada banyak nukleus. Sebagian antheridium ada yang bisa ngasilin sel gamet jantan yang jadi pasangannya ovum. Antheridium yang ngasilin gamet jantan itu deketan sama oogonium. Nah, karena punya gamet jantan dan betina, Oomycota juga bisa bereproduksi secara seksual selain dengan cara aseksual. Gimana prosesnya? Yuk kita intip satu-satu. Reproduksi aseksual di Oomycota atau jamur air itu dilakuin dengan ngebentuk zoospora. Prosesnya gini. Pertama, ujung hifa jamur bakal membelah secara mitosis dan berdiferensiasi membentuk yang namanya zoosporangium. Zoosporangium ini bersifat diploid atau 2N. Di dalam zoosporangium ini dibentuk spora-spora yang punya alat gerak berupa flagel. Spora yang bisa bergerak inilah yang namanya zoospora. Habis dihasilin, zoospora ini bakal dilepasin ke lingkungan. Kalau zoospora mendarat di tempat yang mendukung pertumbuhannya, zoospora bakal tumbuh dan ngebentuk hifa-hifa baru. Kalau zoospora belum ketemu tempat tumbuh yang cocok, dia bakal nyantai dulu dan mengubah dirinya jadi bentuk lain yang namanya kista. Pas kista ini udah ada di tempat yang cocok, kista bakal tumbuh membentuk individu baru. Di dalam siklus hidupnya, dengan reproduksi aseksual ini, nggak ditemuin kondisi haploid di jamur Oomycota. Semua fasenya itu ada dalam kondisi diploid. Beda dengan fase reproduksi seksual jamur Oomycota, di proses reproduksi seksual bakal ada peleburan dua sel gamet yang haploid. Antheridium ngasilin gamet jantan yang haploid dengan cara meiosis. Oogonium juga sama, ngasilin sel gamet dengan cara meiosis. Hasilnya sel gamet betina yang haploid. Antheridium terus nempel ke oogonium, terus kebentuk saluran fertilisasi yang jadi jalannya sel gamet jantan. Lewat saluran ini, gamet jantan pada antheridium masuk ke oogonium. Di dalam oogonium, gamet jantan ketemu sama gamet betina dan terjadi proses fertilisasi. Terbentuklah zigot yang bersifat diploid. Zigot-zigot bakal berkembang jadi oospora. Beberapa saat, oospora masuk dalam fase istirahat. Bisa dibilang 3 fase dormansi. Lama-kelamaan, dinding dari oogonium pecah dan oospora keluar dari oogonium. Kalau oospora ketemu lingkungan yang cocok, dia bakal mulai berkecambah, membentuk hifa baru dan tumbuhlah individu baru. Banyak dari jenis Oomycota yang ngerugiin organisme lain, karena hidupnya jadi parasit di organisme lain. Contohnya, Phytophthora nicotien, parasit di tumbuhan tembakau.
Phytophthora palmivora menyerang berbagai tumbuhan budidaya, kayak kelapa, enau, dan kakao. Oh iya, satu lagi, namanya Saprolegnia, jamur air yang hidup secara saprofit di tubuh hewan air yang udah mati, kayak ikan. Oke teman-teman, di video ini kita udah bahas tentang apa itu jamur protista. Spesifiknya, di video ini kita bahas tentang Phylum Oomycota alias jamur air. Kita juga udah bahas gimana jamur air bisa bereproduksi, baik secara aseksual dan seksual. Plus, kita udah bahas tentang contoh jamur air yang ada di sekitar kita. Nah, kalau tentang jamur lendir, bakal kita bahas di video berikutnya ya. Tapi kalau kamu mau ngulang materi tentang jamur ini, kamu bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!